kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Warga Merauke diimbau waspada penjamretan. Harga cabai rawit di Merauke merangkak naik akibat stok yang berkurang. Pelipatan surat suara bupati dan gubernur di Mimika selesai. KPU menemukan ribuan lembar rusak. Kasus penjamretan di Merauke akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku juga tidak pandang bulu. Biarpun di tengah siang bolong, mereka nekat menjamret korbannya di tengah keramaian. Terkait dengan kasus ini, Polsek Merauke Kota mengimbau warga Merauke agar waspada dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan yang dapat memancing pelaku. Warga juga harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengan ponsel saat berkendara, karena saat ini ponsel kerap menjadi incaran pelaku kejahatan karena mudah dijual kembali. Kepada masyarakat di wilayah Polsek Merauke Kota agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di luar rumah ataupun di jalan. Seperti misalnya pada saat berkendara sepeda motor atau roda 2, supaya lebih hati-hati. Semisal tidak memainkan handphone sembarangan pada saat berkendara di jalan, termasuk juga menggunakan emas berlian yang berlebihan atau yang menonjol. Saya pikir kita perlu sama-sama waspada, mulai dari diri kita untuk terus menyampaikan juga kepada keluarga, kepada teman-teman untuk waspada, karena kejahatan selalu bisa terjadi kepada siapapun, sehingga kehati-hatian itu perlu kita sering ingatkan bersama dan kita waspada bersama. Mudah-mudahan situasi Kamtipmas di wilayah Polsek Merauke Kota terus kita jaga, terus sama-sama kita bisa kendalikan, tidak ada lagi potensi ataupun peluang sedikit pun yang kita ciptakan untuk para pelaku-pelaku mengambil kesempatan dalam melakukan tindak pidana. Menjelang pilkada, perayaan Natal dan Tahun Baru, kasus penjamretan kerap meningkat di Merauke, Papua Selatan. Untuk mengantisipasinya, polisi meningkatkan patroli di kawasan rawan seperti di Jalan Doremkai, Muli, dan Jalan Brawijaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Permintaan cabai rawit di luar kota Merauke cukup tinggi karena harganya lebih mahal. Tidak heran, pedagang di Merauke memilih untuk menjual cabai rawit ke luar kota Merauke agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Adi, salah satu pedagang di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, mengatakan sudah seminggu ini menjual cabai mereka ke Jayapura. Ia mendapat keuntungan sekitar Rp35.000 per kilogram. Cabai kecil harganya berapa sekarang? Naik. Berapa sekarang? Sekarang 45. 1 kilo ya? 1 kilo. Kalau kemarin masih sempat berapa? 30. 30 ya. Kenapa sampai bisa masuk? Ya ada yang kirim keluar, memang lombonya memang berkurang juga. Kemudian berkurang. Makanya mahal ya? Iya. Dikirim kemana keluar? Keluar Jayapura. Jayapura ya? Iya. Permintaannya banyak? Permintaannya kemarin sampai 500 kilo. 500 kilo ya? Setiap hari itu ya? Setiap hari. Banyaknya pedagang yang menjual cabai keluar Merauke menyebabkan stok cabai di Merauke menipis sehingga harganya pun kini mulai mahal. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini tidak mempengaruhi penjualan karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tukik dilepas liarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Pantai Tuturuga, Kampung Gak, Raja Ampat pada Selasa kemarin. Pelepas liaran tukik sebagai bentuk pelestarian terhadap satwa langka dan dilindungi. Tukik ini merupakan hasil penangkapan di Kampung Gak bersama pihak swasta dan masyarakat.
Ratusan tukik kembali ke samudra, walaupun dari ratusan ekor ini barangkali hanya 2 atau 3 ekor yang selamat dan tumbuh menjadi besar. Dan ini juga adalah hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, ya, yang nanti akan diikuti oleh berbagai pihak, ya, supaya kita tetap punya lingkungan yang lestari, habitat dari berbagai hewan ini bisa terpelihara, dan kemudian sampai anak cucu kita nanti yang akan datang bisa menikmati, ya, semakin banyak penyu, semakin banyak ini hewan-hewan yang langka ini yang sudah mulai berkembang. Raja Ampat memiliki keanekaragaman satwa dan fauna serta terumbu karang yang terbaik di dunia. Semua kalangan berharap alam Raja Ampat bisa terus terjaga dan menjadi warisan penting bagi generasi yang akan datang. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-60, Dinas Kesehatan Kota Jayapura meluncurkan sistem rekam medis elektronik atau RME di 14 puskesmas dan 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Jayapura. Peluncuran berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Rabu kemarin. Sistem RME bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis pasien. Saat ini pelayanan di puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sudah berbasis digital. Masyarakat yang ingin berobat hanya menunjukkan KTP. Selain itu, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyo Mansri Antari, mengatakan masyarakat yang ingin berobat dimanapun di seluruh Indonesia, rekam medisnya akan tersimpan dalam satu data aplikasi milik Kementerian Kesehatan. Kalau dulu kan kartunya banyak banget, tapi dengan adanya ini hanya KTP saja. Semua puskesmas, fasilitas kesehatan semua sebenarnya. Kita di Kota Jayapura semua puskesmas sudah. Ya, dengan launching tadi itu kita sudah semua puskesmas, kemudian klinik swasta, ada juga klinik pelayanan dokter praktek mandiri juga harus menggunakan. Jadi nanti dimanapun berobat, maka akan keluar rekaman medis kita, gitu, catatan medis. Wajib di Kota Jayapura wajib menggunakan. Gitu. Jadi tadi data puskesmas di Kota Jayapura yang klinik yang menggunakan ini? Puskesmas kita yang menggunakan kan 14 puskesmas ya. Nanti satu lagi PKR kami siapkan. Kemudian rumah sakit kita pasti sudah dengan SIMGOS-nya. Kemudian klinik-klinik swasta ini sedang persiapan. Jadi dokter praktek mandiri juga sudah. Seperti dokter Ade yang punya BPJS di situ udah menerapkan dia. Gitu. Dengan sistem ini, data kesehatan setiap individu bisa terintegrasi dan terakses dimanapun pasien berada. Sehingga seluruh catatan kesehatan hingga pembiayaan tersimpan dalam aplikasi Satu Sehat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.